Setiap hari kita melihat angka. Grafik naik, grafik turun. Berita perang, berita inflasi, berita resesi. Pasar global hari ini bergerak cepat, tapi banyak orang tidak benar-benar mengerti kemana dunia sedang berjalan. Harga naik tanpa suara, uang melemah perlahan, pekerjaan berubah diam-diam. Dan muncul satu pertanyaan besar. Di tengah dunia yang tidak stabil ini, kita sedang menuju krisis atau justru sedang berdiri di awal peluang besar? Video ini bukan tentang prediksi angka, ini tentang membaca arah zaman. Karena yang bisa bertahan di masa depan bukan yang paling cepat bereaksi, tapi yang paling paham situasi. Bagian 1, gambaran umum pasar global hari ini. Pasar global hari ini tidak sedang normal. Sejak pandemi, dunia belum benar-benar pulih. Rantai pasok berubah, pola konsumsi berubah, cara bekerja berubah. Beberapa tanda besar terlihat jelas. Inflasi masih tinggi di banyak negara. Suku bunga tetap mahal. Utang negara menumpuk. Nilai mata uang berfluktuasi tajam. Di saat yang sama, teknologi berkembang cepat. Energi baru bermunculan. Produksi pangan jadi isu strategis. Dunia sekarang bergerak di dua arah sekaligus. Takut krisis, tapi juga membuka peluang baru. Inilah ciri zaman transisi. Bukan zaman runtuh, bukan juga zaman stabil, tapi zaman peralihan besar. Bagian 2, sumber ketidakpastian global saat ini. Ada beberapa sumber guncangan utama dunia saat ini. Pertama, geopolitik. Perang dan konflik membuat energi mahal, logistik terganggu, dan pasar jadi sensitif terhadap isu politik. Kedua, kebijakan moneter. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi. Akibatnya, kredit mahal, investasi melambat, usaha kecil tertekan. Ketiga, perubahan iklim. Gagal panen, produksi pangan terganggu, harga komoditas naik tiba-tiba. Keempat, transformasi teknologi. Otomatisasi, kecerdasan buatan, digitalisasi. Banyak pekerjaan lama hilang, pekerjaan baru muncul. Masalahnya, perubahan ini lebih cepat daripada kesiapan manusia mengikutinya. Inilah sebab pasar global terasa gelisah. Bagian 3, pola pergerakan pasar saat ini. Kalau kita perhatikan lebih dalam, ada pola menarik yang sedang terbentuk. Modal besar mulai bergerak ke sektor aman. Pangan, energi, air, logistik, infrastruktur. Investor tidak lagi hanya mengejar teknologi tinggi, tapi kembali ke kebutuhan dasar manusia. Di sisi lain, pasar digital tetap tumbuh. E-commerce, fintech, AI, ekonomi kreatif. Namun pertumbuhan sekarang lebih selektif. Bukan semua saham naik, bukan semua bisnis untung. Pasar sedang memisahkan usaha kuat dan usaha rapuh. Yang punya fundamental nyata akan bertahan. Yang hanya hidup dari spekulasi perlahan tersingkir. Ini bukan pasar panik, ini pasar yang sedang menyaring. Bagian 4, dampaknya bagi negara berkembang dan rakyat kecil. Di negara berkembang, dampak pasar global terasa lebih nyata. Harga pangan naik lebih cepat, nilai tukar melemah, biaya hidup meningkat. Sementara pendapatan banyak orang tidak naik secepat inflasi. Akibatnya, daya beli turun, konsumsi berubah. Orang mulai lebih hemat. Pasar bergeser ke produk murah dan lokal. Menariknya, di tengah tekanan ini, usaha kecil berbasis kebutuhan dasar justru bertahan. Pangan lokal, peternakan rakyat, pertanian skala kecil, warung komunitas. Saat sistem besar goyah, ekonomi lokal menjadi penyangga. Inilah pelajaran penting dari setiap krisis global. Bagian 5, di mana peluang sebenarnya tumbuh. Setiap krisis selalu menyimpan peluang. Hari ini, peluang besar muncul di beberapa sektor. Pertama, pangan dan pertanian. Dunia sadar, tanpa pangan, semua sistem runtuh. Produksi lokal semakin penting. Petani dan peternak kecil punya posisi strategis. Kedua, energi dan efisiensi. Energi terbarukan, hemat energi, teknologi murah dan sederhana. Ketiga, ekonomi digital praktis. Bukan aplikasi mewah, tapi solusi nyata. Jualan online, edukasi digital, konten, jasa jarak jauh. Keempat, ekonomi komunitas. Pasar lokal, produksi rumahan, distribusi pendek. Di zaman tidak pasti, yang paling bernilai bukan ide besar, tapi solusi yang langsung dipakai orang. Bagian 6,
Strategi bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Di tengah pasar global yang goyah, ada beberapa prinsip penting. Pertama, perkuat fondasi kebutuhan dasar, pangan, tempat tinggal, keterampilan. Kedua, jangan bergantung pada satu sumber penghasilan. Satu usaha terlalu rapuh. 2 atau 3 sumber jauh lebih aman. Ketiga, pilih sektor yang selalu dibutuhkan manusia. Makan, energi, kesehatan, pendidikan. Keempat, bangun sistem bukan spekulasi. Aset nyata lebih tahan krisis daripada janji keuntungan cepat. Di zaman seperti ini, orang tidak butuh kaya cepat. Orang butuh stabil lama. Closing, pesan penutup. Pasar global hari ini sedang berubah arah, bukan menuju kehancuran, tapi menuju tatanan baru. Yang akan kalah bukan yang miskin, tapi yang tidak mau belajar membaca zaman. Yang akan bertahan bukan yang paling berani berspekulasi, tapi yang paling siap membangun sistem nyata. Dunia mungkin tidak pasti, tapi masa depan selalu memberi ruang bagi mereka yang tenang, sadar, dan bersiap. Karena di setiap perubahan besar, selalu ada dua pilihan, menjadi korban keadaan atau menjadi orang yang tumbuh bersama perubahan.